Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Argado hamu ditobus, unang maolo hamu parhatobanon ni jolma. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Perbudakan adalah hal yang umum di seluruh kekaisaran Romawi. Beberapa orang Kristen dalam jemaat Korintus sudah pasti merupakan hamba. Paulus mengatakan bahwa meskipun mereka adalah hamba bagi manusia lainnya, mereka bebas dari kuasa dosa dalam hidup mereka. Orang-orang zaman sekarang adalah budak dosa sebelum mereka menyerahkan hidup mereka bagi Kristus. Satu-satunya yang bisa menaklukkan kuasa dosa. Dosa, kesombongan, dan ketakutan tidak lagi berkuasa atas budak yang telah dijualnya. Alkitab mengatakan bahwa kita menjadi hamba Kristus ketika kita menjadi orang-orang Kristen. Tetapi sesungguhnya ini berarti kita memperoleh kemerdekaan kita karena dosa tidak lagi menguasai kita. Dari semua yang menjadi milik kita, apakah yang paling berharga? Tidak lain adalah hidup kita. Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus menyerahkan hidupnya bagi kita. Hal itu menjelaskan betapa kita telah ditebus dengan sangat mahal. Sang Putra Allah menjadi manusia dan memberikan hidupnya sebagai suatu kurban bagi kita, dan ini hanya untuk satu tujuan, agar kita memperoleh kehidupan dan memperoleh pengampunan bagi dosa-dosa kita. Hal itu benar-benar suatu harga yang tertinggi. Oleh tebusan itu, kita telah menjadi milik Allah, dan untuk alasan itulah kita tidak ingin mundur lagi dan kembali menjadi hamba manusia meski waktu terus berjalan. Apakah arti kata-kata menjadi hamba manusia? Kata-kata itu menunjuk pada gagasan atau pendapat manusia yang dapat memisahkan kita dari firman Allah yang hidup, dari kemurahan Allah yang ajaib, dari damai sejahteranya yang kekal, dan dari penghiburannya yang besar. Perpisahan dalam jarak yang terkecil sekalipun sudah dapat menjadi awal suatu proses bagi kita untuk kembali menjadi hamba manusia. Karena itu berkenaan dengan keselamatan jiwa kita harus senantiasa berjaga-jaga karena kita ingin mencapai tujuan kepercayaan kita. Sukacita kita akan sangat meluap-luap dan kita pun akan terpesona. Inilah janji Tuhan bagi masa depan kita. Bukan hayalan, melainkan rencana Allah yang dapat kita baca di dalam Alkitab. Ia dengan pasti akan merampungkan rencana ini. Akan mustahil bagi kita untuk mengungkapkan bagaimana perasaan kita. Apabila sebagai orang yang telah ditebus, kita akan menyanyikan nyanyian Sang Anak Domba. Kita akan memuji keajaiban ciptaan rohani dengan terheran-heran. Untuk alasan inilah kita ditebus dengan harga yang demikian mahal. Apakah kita akan mempertaruhkan semua ini dan kembali menjadi hamba manusia? Maka masa depan yang mulia ini akan tertutup bagi kita untuk selama-lamanya. Tentu tidak. Kita ingin menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Hanya Dia yang ingin kita layani. Sebab Dialah penebus kita sudah dibeli dan dengan lunas dibayar dengan darahnya yang kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menebus kami dari perbudakan dosa. Kami boleh menerima anugerah pengampunan dosa. Kami boleh menerima kehidupan selama-lamanya. Keselamatan yang daripada-Mu ya Allah dalam Yesus Kristus. Hanya karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Mampukan kami Tuhan untuk mensyukuri dan tetap setia menjadi hamba-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.